Alasan yang kedua, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4 berkata begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Coba kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia katakan begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit di sana disamakan dengan masalah. Masalah ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Bapak Ibu lihat, Yesus sendiri berkata di dalam ayat 4, masalah yang sedang dihadapi oleh Maria, Marta dan Lazarus pada saat itu tidak akan membawa mereka kepada kebinasaan. Tapi dikatakan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya Bapa dimuliakan dan supaya Yesus juga dimuliakan. Next, kita lihat. Ternyata Tuhan Yesus sengaja membiarkan masalah kita hadapi bukan karena dia tidak peduli, tapi supaya Bapa dan Anak dimuliakan. Bagaimana masalah dapat mendatangkan keagungan bagi Tuhan? Ketika yang menghadapi masalah tetap bersyukur kepada Tuhan saat mengalami masalah, dan olehnya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tuhan mengizinkan masalah itu supaya nama Bapa dipermuliakan, supaya Yesus dipermuliakan melalui masalah yang sedang kita hadapi itu. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, Daniel pasal 3 ayat 29. Dikatakan demikian, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain, perhatikan, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Pernyataan karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu masuk kepada kategori memuliakan Tuhan. Setelah Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke perapian oleh karena hati mereka teguh mempertahankan iman mereka kepada Tuhan dan tidak mau menyembah berhalanya raja pada saat itu, dan mereka tidak baperan, mereka menerimanya, menjalaninya. Oleh karenanya Tuhan menolong mereka. Ketika mereka ditolong Tuhan, menang dari masalah itu. Inilah pernyataan yang keluar dari Raja Nebukadnezar. Akhirnya raja itu memuliakan Tuhan. Sampai membuat sebuah pernyataan, dikatakan karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Beda ceritanya kalau seandainya Sadrak, Mesak dan Abednego menyangkali imannya. Karena toh mereka akan diberikan kesempatan untuk menyangkali imannya. Nanti Bapak Ibu baca di perikop yang sama, mulai ayat 14. Ketika diketahui bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah sesembahan raja itu, mereka dipanggil dan ditawarin. Apakah benar kalian tidak mau menyembah patung itu? Dikatakan, siap Tuanku Raja. Kalian tahu akibatnya? Tahu. Perapian yang menyala-nyala. Ya udah, kalau begitu sekarang diberi kesempatan. Kalau kalian mau menyembah patung itu, kalian akan dilepaskan dari perapian. Tapi kalau kalian tetap berpegang teguh kepada keyakinanmu kepada Allahmu itu, kalian akan dimasukkan ke perapian itu. Apa jawab 3 orang anak muda ini? Mereka berkata, Tuanku Raja. Nanti baca di ayat 16. Sekiranya Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian itu, dia akan melepaskan kami. Tapi seandainya pun dia tidak melepaskan kami, ketahuilah bahwa kami tidak akan menyembah kepada berhala itu. Artinya lebih baik kami masuk ke perapian itu. Dan akhirnya orang 3 ini dimasukkan. Disuruh dipanasin api itu sampai 7 kali lipat panasnya. Alkitab berkata orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego mau memasukkan ke perapian itu, mereka mati tersambar oleh panasnya api itu. Tapi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ada di dalam perapian, dan raja coba memperhatikan betapa kagetnya raja itu, karena yang dilihat di sana bukan 3 orang. Sampai dia panggil orang-orangnya, dia berkata, berapa orang kalian masukkan ke perapian? 3 orang Tuanku Raja. Mengapa ada 4 di dalam? Dan yang satu itu saya lihat mirip seperti dewa. Siapa itu? Siapa menurut Bapak Ibu? Tuhan yang hadir
di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia mengutus malaikatnya untuk menyertai ketiga pemuda yang memperjuangkan imannya, yang mempertahankan keteguhan kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak bimbang, yang tidak goncang hanya oleh karena ancaman itu. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyertai mereka di perapian, menolong mereka, bahkan melepaskan mereka dari sana. Dan oleh karena kemenangan itu, lihat, Raja Babel berkata, mulai sekarang jangan ada orang yang coba menghina Allah yang disembah mereka. Karena tidak ada Tuhan Allah sedahsyat itu. Kata itu adalah kata pengagungan kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kebinasaan, tapi supaya Bapa dipermuliakan dan supaya anak dipermuliakan, supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui masalah yang kita hadapi itu. Amin. Hal lain kenapa Yesus sengaja membiarkan masalah kita hadapi, supaya pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan. Yohanes 9 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3 jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada seseorang yang lahir buta atau buta sejak lahir. Dia bertumbuh menjadi besar dewasa dan suatu waktu Yesus dan murid-muridnya ketemu orang ini yang dicatat di dalam Yohanes pasal 9. Lalu murid-murid Yesus bertanya, karena memang ada tertulis di dalam kitab Mazmur yang berkata salah satu penyebab orang itu bisa sakit karena dosa. Lalu mereka langsung bertanya, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan. Orang tuanya tidak, dia pun tidak. Ini yang perlu kamu tahu. Karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melalui masalah itu, melalui sakit penyakit itu. Artinya, melalui kebutaan yang dialami oleh anak muda itu, Tuhan mau menyatakan kuasa dari pekerjaannya. Sehingga ketika anak muda itu disembuhkan, dibuat matanya melek bisa melihat, orang-orang jadi memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah karena Tuhan mau menyatakan kuasa pekerjaannya dalam hidup kita. Amin. Sekalipun keinginan daging kita berkata demikian, kalau bisa enggak usah ada masalah. Sekalipun keinginan kita secara manusia akan menghindari masalah, karena kita tahu masalah pasti enggak enak. Tapi dengarkanlah baik pada malam hari ini, saya mau katakan, ada kalanya masalah itu Tuhan izinkan kita alami, kita hadapi, karena Tuhan mau menyatakan kuasa kemuliaan dan pekerjaannya melalui masalah itu. Dari mana saudara tahu Yesus itu adalah Yesus yang sanggup mencelikkan mata orang buta kalau tidak ada orang buta? Halo. Dari mana saudara akan bisa berkata bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib kalau saudara enggak pernah sakit? Ayo. Dari mana saudara tahu bahwa Yesus adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita kalau Bapak Ibu enggak pernah merasa kekurangan? Dari mana Bapak Ibu tahu Allah itu, Yesus itu adalah penghibur bagi kita kalau Bapak Ibu enggak pernah merasa sedih, merasa tertekan, merasa ditinggalkan? Dari mana? Tapi ketika semua masalah itu Tuhan izinkan terjadi, melalui masalah itu kita tahu bahwa ada Tuhan kita, pemegang kontrol atas segala-galanya, yang sebenarnya tidak meninggalkan kita, hanya Dia mengizinkan kita menghadapi itu supaya nyata kuasa dari kemuliaannya melalui pekerjaannya dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan demikian. Tanpa persoalan dan masalah, kuasa pekerjaan Tuhan tidak akan nyata secara sempurna dalam kehidupan kita. Artinya,
Tuhan memerlukan wadah dan kesempatan untuk menyatakan pekerjaannya secara sempurna dalam kehidupan kita. Apa itu? Masalah. Jadi kalau saudara menghadapi masalah hari-hari ini, gak perlu berkecil hati, gak perlu merasa, oh saya ditinggalkan Tuhan, Tuhan gak peduli dengan saya, gak perlu merasa begitu. Karena lihat, masalah yang saudara hadapi, itu menjadi wadah bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya. Yang percaya katakan amin.